Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Arashid Family. Di video kali ini, seperti judulnya, aku akan membahas bagaimana cara untuk memulai sebuah usaha atau bisnis. Ya, video ini aku buat karena aku ingin sharing juga sesuai dengan pengalaman pribadi aku selama aku berjualan atau berbisnis atau memiliki usaha. Jadi di sini aku akan sharing-sharing ke kalian tips-tips apa sih yang harus kita lakukan ketika akan membuka sebuah bisnis atau usaha. Nah, tentunya aku juga sesuai dengan sumber-sumber yang mengetahui tentang bisnis ya. Jadi untuk yang penasaran apa aja sih tipsnya, tonton dan ikuti terus video ini sampai selesai ya. Dan mungkin untuk hal seperti ini akan banyak orang yang selalu ingin tahu atau ingin belajar bagaimana sih tips-tips atau cara untuk memulai sebuah usaha atau bisnis di samping kita memikirkan modal. Karena tentunya seperti pengalaman pribadi aku sendiri, ketika kita akan memulai bisnis pasti yang ada di pikiran kita itu modalnya berapa sih yang harus kita keluarkan untuk memulai sebuah usaha? Modalnya berapa sih yang harus kita keluarkan untuk membuka sebuah bisnis, membuka sebuah usaha? Nah, ternyata di samping modal, banyak sekali hal-hal atau tips yang harus diperhatikan juga ketika akan memulai sebuah bisnis. Tentunya di sini kita akan bahas hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan ketika kita akan memulai sebuah bisnis. Nah, untuk yang penasaran apa aja, tonton dan ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, yang pertama adalah niat dan percaya diri. Di mana niat ini penting ketika kita akan membuka atau memulai sebuah bisnis atau memulai sebuah usaha. Karena jika kita niat, pasti ada keinginan dan tujuan yang akan kita capai dari usaha atau bisnis yang kita jalani. Apa sih sebenarnya tujuan dari kita membuka usaha? Tentunya tanpa basa-basi, tujuan kita untuk membuka bisnis atau usaha pastinya ingin mendapatkan keuntungan. Selain itu, juga untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik bisnis atau kita sendiri yang akan membuka bisnis, dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar kita dengan cara membuka lapangan pekerjaan baru. Itu contohnya. Nah, dengan adanya niat itu, pasti kita akan fokus dalam menjalani segala prosesnya ketika kita membuka sebuah bisnis atau usaha demi untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Hal kedua yang harus kita perhatikan ketika akan memulai sebuah usaha atau bisnis adalah dengan melihat peluang. Di mana peluang usaha adalah kesempatan yang kita peroleh untuk melakukan sebuah bisnis dengan melakukan kegiatan atau aktivitas yang mendatangkan sebuah manfaat atau keuntungan. Nah, peluang usaha itu akan muncul ketika adanya permintaan kebutuhan dari masyarakat. Contohnya, kita bisa memulai atau bisa menemukan peluang usaha dari lingkungan sekitar kita. Misalnya, kita akan membuka usaha jualan nasi uduk atau jualan sarapan pagi, di mana kita tahu bahwa di lingkungan kita itu banyak sekali karyawan pabrik gitu. Seperti di tempat aku, seperti di sini, banyak sekali itu karyawan pabrik yang setiap pagi itu pasti kemungkinan mereka itu akan mencari sarapan untuk dibawa bekal ke pabrik. Jadi itu sangat berpeluang ketika kita membuka usaha makanan di pagi hari atau membuka usaha nasi uduk atau warteg dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan peluang di lingkungan sekitar kita. Salah satu contohnya. Yang kedua, bisa kita cari peluang usaha itu dari hobi kita sendiri. Misalnya apa? Contohnya biasanya itu seorang perempuan gitu ya, biasanya kan hobi mengkoleksi fashion, mengkoleksi pakaian, mengkoleksi tas atau sandal atau sepatu gitu ya. Nah, itu dari hobi itu kita bisa ambil peluang usahanya. Gimana sih caranya? Kita bisa melihat tren-tren fashion kekinian atau yang terbaru. Nah, itu kita bisa ikuti. Kita bisa membuka usaha, peluang usaha, kita bisa berjualan baju, bisa berjualan tas atau sepatu atau sandal sesuai dengan tren yang sedang terjadi sekarang gitu. Contoh lain, kita misal suka ikan gitu ya. Nah, dari kita menyukai ikan, dari satu kita punya akuarium satu gitu ya. Nah, kenapa sih nggak dijadikan sebuah peluang usaha untuk berjualan gitu. Nah, pokoknya gimana kita pandai-pandai, pintar-pintar mencari peluang usaha.
bisa dari lingkungan sekitar, bisa dari hobi, dan juga masih banyak lagi cara-cara atau jalan mencari sebuah peluang usaha. Tips yang ketiga yang harus kita lakukan adalah membuat rencana bisnis atau membuat planning untuk kemajuan usaha atau bisnis kita nantinya. Rencana bisnis adalah tujuan yang akan kita capai ketika kita membangun sebuah bisnis atau sebuah usaha. Biasanya kita memiliki cara atau strategi yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jika kita akan membuka sebuah usaha, itu penting banget kita bisa memiliki planning atau planning usaha. Apa sih tujuannya? Untuk apa sih sebenarnya? Nah, ini penting banget karena dengan adanya planning atau rencana usaha kita itu jadi lebih semangat karena kita pasti merencanakan atau mempunyai gambaran bagaimana sih bisnis yang akan kita jalani nantinya, untuk kedepannya itu harus seperti apa. Nah, pasti di setiap rencana usaha yang kita buat akan ada langkah-langkah atau visi misi yang akan kita jalani untuk membangun sebuah usaha itu. Nah, di sini kita jadi lebih fokus untuk menjalankan rencana usaha ini supaya bisnis atau usaha kita lebih berkembang untuk kedepannya. Hal keempat yang harus kita perhatikan dalam memulai sebuah usaha atau bisnis adalah memperhatikan kompetisi bisnis. Kompetisi bisnis di sini bisa diartikan sebagai persaingan antar penjual yang sama-sama ingin mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan jumlah penjualan yang tinggi. Nah, di sini hal yang bisa kita lakukan adalah kita itu harus lebih kreatif, dituntut untuk lebih kreatif, lebih inovatif, supaya kita bisa membuka atau mengembangkan bisnis kita ini supaya berbeda dengan kompetitor kita. Misalnya, kita bisa mengadakan undian, bisa mengadakan diskon, bisa mengadakan promo, bisa menurunkan harga, tetapi tetap sesuai dengan harga pasaran gitu. Hal kelima yang harus kita perhatikan adalah kita harus siap dengan segala rintangan, di mana ketika kita menjalani sebuah bisnis itu tidak semuanya itu berjalan mulus, tapi akan ada rintangan-rintangan yang harus kita hadapi. Ketika kita melakukan sebuah proses, itu pasti akan ada rintangannya. Jadi, kita itu harus benar-benar punya mental dan tekad yang kuat untuk menjalaninya, supaya kita itu nggak berhenti di tengah jalan gitu. Misalnya kita baru buka usaha 1-2 hari atau 1 minggu, tapi kok masih sepi pembeli gitu. Nah, itu adalah proses, itu adalah sebuah rintangan yang harus kita hadapi untuk kita menjadi lebih baik ke depannya, untuk bisa kita memperoleh tujuan dari bisnis yang akan kita jalankan ini gitu. Jadi kita itu harus benar-benar semangat, gak boleh pantang menyerah, meskipun kita itu banyak menemui sebuah rintangan. Pasti kita itu akan ada menemukan sebuah titik di mana kita akan berhasil nantinya. Nah, intinya kita itu di sini tuh nggak boleh gampang menyerah gitu. Jadi kita harus tetap optimis dengan perjuangan kita, berjuang untuk mengembangkan bisnis yang akan kita jalankan gitu. Ini penting banget ya, karena ini juga melatih mental dan tekad kita supaya lebih fokus, lebih kuat lagi dalam menjalani sebuah bisnis, tidak gampang menyerah dan tidak gampang mundur gitu dalam menjalani sebuah bisnis, sebuah usaha. Hal keenam yang harus kita perhatikan adalah kita harus sering mengevaluasi bisnis yang kita jalankan. Ini adalah penting sekali agar kita itu mengetahui kinerja kita terhadap bisnis yang kita jalankan ini sudah sesuai dengan rencana usaha kita belum. Nah, di sini itu penting banget karena ini untuk memperbaiki langkah-langkah kita untuk membangun bisnis kita ke depannya. Hal yang harus kita perhatikan lagi selanjutnya adalah selalu belajar dan jangan cepat puas diri. Ini sangat penting sekali karena suksesnya sebuah bisnis, sebuah usaha itu pasti melalui sebuah proses. Nah, proses ini di dalamnya kita harus banyak-banyak belajar. Kita itu sebagai seorang yang ingin memiliki bisnis itu harus mengupgrade ilmu-ilmu kita tentang bisnis supaya kita itu lebih tahu, lebih memahami langkah-langkah apa aja sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa terapkan di dalam bisnis kita, supaya bisnis kita itu lebih baik ke depannya untuk meningkatkan penjualan, untuk meningkatkan bisnis kita itu supaya menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi intinya kita itu sebagai seorang yang ingin melakukan bisnis apa aja, nggak cuma bisnis itu, kita harus terus belajar, mengupgrade ilmu-ilmu kita
ilmu tentang bisnis, dan lain-lain supaya kita itu lebih memahami, lebih tahu, supaya kita itu bisa menerapkannya di dalam bisnis yang kita jalankan. Hal terakhir yang harus kita perhatikan ketika akan memulai sebuah usaha atau bisnis adalah kita itu tidak boleh ragu. Nah, di sini kita itu nggak boleh ragu ketika akan memulai sebuah usaha atau bisnis. Di sini kita harus bisa menjalankan planning bisnis kita. Karena kemajuan atau kesuksesan akan kita peroleh dengan kita berani maju untuk melakukannya, untuk mencoba. Jadi kita itu nggak boleh ragu, nggak boleh takut untuk mencoba. Tentunya dengan rencana dan persiapan yang tepat pula. Nah, intinya sebelum kita melakukan sebuah bisnis itu kita harus benar-benar banyak belajar, harus benar-benar banyak mengupgrade ilmu-ilmu kita supaya kita itu lebih tahu bagaimana sih proses sebuah bisnis, bagaimana cara menjalankannya, bagaimana cara agar kita sukses dalam bisnis atau usaha tersebut selain modal yang tadi disebutkan di awal gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku share tentang tips atau cara atau hal-hal apa aja yang harus kita lakukan ketika memulai sebuah usaha atau bisnis. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat untuk kalian yang ingin membuka sebuah usaha atau membuka bisnis. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika aku mengupdate video selanjutnya. Thanks for watching, see you on my next video, bye-bye.